Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video sebagai syarat dari UTS mata kuliah AI atau Artificial Intelligence dan juga mata kuliah Fenomena Bahasa dan Otomata. Di sini yang pertama saya akan mempelajari mengenai AI dulu terlebih dahulu atau kecerdasan buatan terlebih dahulu. Di sini yang pertama itu ada artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu adalah suatu sistem cerdas yang bekerja dengan cara meniru cara berpikir dan perilaku manusia sehingga sistem itu, mesin itu mampu melakukan suatu hal atau menyelesaikan suatu masalah dengan cara seperti manusia gitu. Dan mesin dan artificial intelligence ini bekerja juga secara rasional dan juga humanly thinking, humanly rationally. Jadi berpikir secara manusia dan juga bekerja secara rasional, berpikir secara rasional. Kemudian, nah di sini contohnya ada Google Maps di mana bagaimana sih sistem itu bisa mengenali tempat-tempat yang ada lokasi-lokasi ini. Kemudian, contoh lainnya adalah spam email, kemudian robot. Vina, are there any job with flexible working hours? I want to quit my 9 to 5 job. Nah, ini tadi. Jadi, perkembangan AI itu definisinya secara bertahap. Pertama ada thinking humanly, pada tahun 78 dia berpikir seperti manusia, kemudian pada tahun 90 acting humanly, berperilaku seperti manusia. Kemudian pada tahun 92 itu berpikir rasional. Namun pada akhirnya disempurnakan lagi jadi acting rationally, jadi mampu berpikir secara rasional dan kerja atau berperilaku seperti manusia tadi. Kita lanjut. Kalau di artificial intelligence itu ada 4 teknik dasar yang harus diketahui, itu searching, reasoning, planning, sama learning. Dan di antara 4 ini yang paling populer saat ini adalah learning. Kenapa? Jadi learning ini sangat populer. Jadi learning itu ada macamnya lagi sebenarnya, ada technical learning lagi. Ada 3. Yang pertama itu supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Oke, lanjut aja. Nih, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 4. Nah, kalau searching ini ada blind search, heuristic search, probabilistic search. Kalau reasoning itu ada law based, case based, fuzzy, geology gitu. Uncertainly. Kalau planning ada goal stick planning sama constraint posting gitu. Jadi teknik-teknik ini digunakan ketika tergantung masalahnya apa. Jadi sebelum membuat mesin cerdas atau suatu sistem gitu ya, membuat AI, ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita tentukan dulu identifikasi masalahnya apa, kemudian baru langkah kedua itu kita menentukan teknik yang digunakan. Nah, kita memilih teknik yang digunakan itu adalah antara 4 ini. Kita pilih teknik yang kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita pilih nih tekniknya, kita pelajari nih tekniknya. Misalkan yang mau dipilih adalah teknik learning. Nah, kita pelajari algoritmanya, bagaimana pemrogramannya, cara kerja dari learning itu, technical learning. Selanjutnya, setelah kita pelajari, kita pembuatan proses pengkodingan, kita buat algoritmanya menggunakan teknik yang sudah dipelajari tadi. Selanjutnya adalah pengujian, optimasi. Kita uji, setelah diuji barulah kita tanamkan ke sistem codingan tadi.
Maka jadilah artificial intelligence. Nih, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada satu teknik yang populer, yaitu learning. Nah, apa itu learning? Jadi teknik ini mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Jadi ada yang namanya machine learning. Machine learning ini adalah bagian dari AI, di mana mempelajari tentang suatu, jadi ada data, nanti diolah gitu, ada di data namanya dataset itu, kemudian kalau misalkan seiring bertambahnya data, maka nanti apa ya, itunya nanti akan berkembang juga. Jadi intinya itu mengajarkan pola data kepada komputer supaya ngerti gitu, supaya komputer itu punya pengetahuan gitu, bisa cerdas gitu. Makanya learning ini adalah proses belajar, proses knowledge, memperoleh pengetahuan gitu. Proses yang berulang-ulang, yang dimana dalam prosesnya ini ada trial, ada yang berulang-ulang dan errornya. Nah, contohnya itu ini, learning. Learning ini mengenai face recognition, di mana face recognition ini masuk ke kategori apa ya? Non-linear. Jadi non-linear itu inputan dan outputnya belum tentu berubah. Bisa sama, bisa berubah. Contohnya adalah, contoh kehidupan nyatanya itu adalah face recognition. Oke, segitu aja mungkin penjelasan mengenai dari mata kuliah AI. Oke, selanjutnya adalah mata kuliah teori bahasa dan otomata. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang sudah saya pelajari gitu. Jadi yang pertama-tama itu apa itu TBO gitu? Apa itu teori bahasa dan otomata? Jadi TBO itu atau otomata sendiri itu adalah mesin abstrak gitu. Mesin yang dapat mengenali, menerima, dan juga membangkitkan sebuah kalimat. Jadi ada 3 kata kunci, recognize, accept, and generate. Kemudian, input pada mesin otomata ini dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Gimana kita nggak bisa bekerja gitu mesinnya kalau nggak dikenali dulu. Makanya, otomata ini mesin abstrak yang dapat mengenali, kemudian menerimanya, dan mengolahnya atau membangkitkannya sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Jadi gini, jadi tingkatan bahasa pemrograman itu ada 3. Ada bahasa rendah, bahasa menengah, sama bahasa tinggi. Bahasa tingkat rendah itu bahasa mesin. Bahasa mesin. Kenapa tingkat rendah? Karena tidak gimana ya? Bahasa mesin itu tidak diketahui oleh manusia gitu. Kemudian bahasa menengah, contohnya bahasa assembly, dan bahasa tingkat tinggi. Contohnya ya seperti kita pada umumnya C++, Python, Java, PHP, dan lain-lain. Nah, bagaimana bahasa ini dapat dikenali oleh mesin? Jadi bagaimana bahasa-bahasa ini dapat dikenali oleh mesin? Gitu. Maka perlunya mata kuliah ini, yaitu perlunya adanya teori bahasa dan otomata. Jadi tujuannya adalah itu. Ini. Nah, jadi bagaimana sebuah mesin dapat memahami? Tadi, mesin hanya mengenali bahasa mesin. Dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi. Karena adanya apa? Compiler atau penerjemah. Jadi di sini ada sebuah program sumber dan penganalisan leksikal. Kemudian dianalisa dengan penganalisa sintaks, kemudian di penganalisa semantik, kemudian diterjemahkan lagi
modeling pembentuk program dan pengoptimalan kode. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Oke. Jadi bahasa dan automata itu teorinya, kemudian diterjemahkan atau dikompilasi, itu tekniknya. Jadi teori bahasa dan automata itu adalah dasar dari teknik kompilasi, intinya adalah gitu. Ini sudah tadi dijelaskan. Nah, sebelum masuk ke sini, ada sebuah sistem, itu dikatakan sistem. Karena memenuhi 3 hal, input, proses, sama output. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin otomatis sederhana. Jadi di sini ada 6 state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, sama Q5. Kemudian di sini ADU ini merupakan simbol state-nya. Kemudian ada yang namanya initial state sama final state. Initial state ya sesuai namanya, itu di awal gitu, menginisialisasi. Kemudian adanya final state, final gitu, berarti di ujung, berarti yang ada di ujung. Nah, gimana cara mengetahuinya yang di ujung atau di awal gitu, initial atau final? Di sini ada pertama banget panahnya, pertama masuk ini namanya initial state yang Q0. Kemudian untuk final state itu tandanya itu adalah 2 lingkaran. Jadi berarti yang di sini adalah Q3 dan Q4 gitu ya. 3 dan Q4. Nah, kemudian ini cara baca gini. Q0 diberi inputan A akan menuju menjadi Q1. Q1 diberi inputan B jadi Q2. Q2 menerima inputan A menjadi Q3. Q2 menerima inputan D menuju Q5. Q2 menerima inputan U menuju Q4. Maka ini mencapai final state. Di final state itu state terbatas gitu. Jadi ada batasnya nih. Ada Q4 sama Q2 gitu. Nah, jadi string input itu diterima jika mencapai final state. Selain itu ditolak. Pembacaan sebab pertama dimulai dari initial state. Nah, jadi tadi contoh yang tadi nih, misalkan pertanyaannya adalah apakah string ADA diterima? Tadi syaratnya adalah sebuah final ini diterima apabila mencapai final state. ADA tadi kita lihat ini ke 0 Q1, Q1 ke terima inputan D ke Q2, Q2 menerima inputan ke Q3. Q3 ini merupakan final state. Karena apa? Karena kita lihat di sini adalah lingkaran 2, ada 2 lingkaran, berarti mencapai final state. Maka ini string ADA diterima. Misalkan soal lain adalah soalnya apakah string ADD diterima? Kita lihat aja panahnya ke sini, maka akhirnya di sini kelima. Sedangkan kelima ini bukan merupakan final state. Jadi kesimpulannya adalah string ADD tidak diterima atau ditolak. Nih, inputan string. ADA diterima karena menuju final state. ADU juga diterima karena menuju final state, yaitu Q4. Sedangkan yang ADD, inputan string ADD itu tidak diterima atau ditolak karena tidak mencapai final state. Gitu. Oke.
Nah, selanjutnya itu adalah mengenai simbol, string, dan bahasa. Jadi apa itu simbol, apa itu string, dan apa itu bahasa. Jadi simbol nih, pertama. Simbol itu suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Jadi simbol itu adalah jadi simbol itu berdiri sendiri. Ya, langsung aja ke contoh. Apa sih yang dimaksud dengan simbol? Apa itu sapi gitu? SAPI itu apa gitu? Maka kalian akan bayangkan gambar sapi ya, sebelah sini sapi. Jadi simbol itu nah di sini. Bagaimana jika saya bertanya satu atau apa itu gitu? Apa itu? Jadi yang dimaksud simbol itu ini. Simbol itu berdiri sendiri gitu. Kalau misalkan kumpulan dari simbol itu namanya string. Nah, ini. String A, B, B, A, C itu sudah digabungkan melakukan kumpulan dari simbol. Intinya gitu. Nih, misalkan W-nya itu merupakan anggap W sama dengan banyaknya string atau banyaknya simbol gitu. Maka kita W ini berisi string A, B, A, C sama OPVA. Jadi kita lihat berapa sih banyaknya simbol dalam ini sama ini. Kita cari hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti banyak jumlah simbol itu 5 dan ini. Selanjutnya misalkan ada pertanyaan. Berapa jumlah simbol yang sama dalam string A, B, B, A, C? Maka jawabannya adalah ada 2, yaitu B dan A gitu. Jadi intinya ini kalau string simbol itu satu tunggal gitu. Kalau string adalah kumpulan dari simbol. Kemudian muncul pertanyaan lagi, apa bahasa itu? Ya bahasa berarti kumpulan dari simbol dan aturan tuh. Jadi bahasa itu suatu sistem gitu yang meliputi pengekspresian gagasan. Jadi di dalamnya ada fakta, ada konsep, juga ada kumpulan simbol-simbol dan string atau aturan dan juga aturan manipulasinya. Muncul lagi pertanyaan, apa itu alfabet? Yang kita sering dengar gitu, A, B, C, D itu alfabet kan? Nah, alfabet itu himpunan berhingga dari simbol-simbol tadi. Jadi simbol dari huruf. Ya, himpunan simbol huruf ya itu alfabet tadi. A, B sampai A sampai Z gitu. Jadi bahasa itu ya himpunan string-string. Kalau string adalah kumpulan dari simbol, bahasa ya himpunan atau kumpulan dari string-string gitu. String-string ini dari simbol untuk suatu alfabet. Karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string-string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string-string, yaitu bahasa kosong. Atau himpunan kosong, yang dipresentasikan seperti menuliskan notasi himpunan kosong. Oke, jadi bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Jadi singkatnya itu string itu kumpulan simbol dan bahasa ya kumpulan dari string gitu, himpunan dari string. Nah, input pada mesin otomata ini dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin nanti akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Nah, jadi string tadi adalah ini, string ada, ya, ini masih ada. Kalau yang A, D, A sendiri itu namanya simbol, gitu. Nah, seperti tadi mesin akan mengindikasikan apakah string itu diterima atau tidak tadi apabila mencapai final step, seperti di video sebelumnya. Mesin akan menerima jika string akan mencapai final step. Jadi, apa itu final state automata?
Sebenarnya sama seperti sebelumnya. Jadi final state automata itu mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan pasukan dan keluaran script yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Mekanisme kerja FSA dapat diterapkan pada analisis leksikal text editor. Jadi finite state automata itu apa ya? State yang punya batasnya gitu, punya finalnya. Nah, jadi di dalam FSA ini ada yang namanya simbol-simbol atau tuple gitu. Jadi FSA ini dinyatakan dalam 5 tuple, yaitu di mana key itu simbol state, sigma itu himpunan simbol atau inputannya, kemudian ini gamma adalah fungsi transisinya, dan itu kino ini awal, F himpunan akhirnya, final state. Oke, ini. Di contoh satunya, Q-nya LDD, kemudian EVN, inputannya 1, F-nya ini final state-nya LDD. Dan ini adalah fungsi transisinya. Habis event 0 gitu. Kembali lagi ke event. Kalau event 1 dia ke ODD. Contoh lainnya di sini, ketika mendapat inputan 1101, maka transaksi yang terjadi adalah event nih. 1 ke sini, 1 ke sini, 0 ke sini, ini ke sini. Maka akhirnya adalah ODD atau final step-nya adalah ODD. Maka karena berakhir di ODD, inputan string 1101 ini diterima oleh mesin karena mencapai final state gitu. Nah, sebenarnya ada 2 gitu berdasarkan pendefinisian kemampuan dari cara mengubah state-nya. FSA ini ada dikelompokkan lagi, ada determinate FSA sama non-determinate. Pada determinate final state itu dari suatu state hanya ada tepat satu step berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi contohnya itu ada di sini, dia cuma menerima 1. Jadi dia cuma ke Kino ke B gitu. Nih. Jadi dari Kino menerima inputan B menuju Q1, Q1 menerima inputan B lagi menuju Q2 yang merupakan final state. Nah, jadi kapan fungsi string input dinyatakan diterima? Ya tadi, jika suatu string X dinyatakan diterima itu bila fungsi transisinya ini berada pada state akhir. Jadi sama seperti tadi, intinya berada pada state akhir ujungnya. Final state nih, gitu. Oke, tadi adalah DFA nih. Sekarang kita coba yang non-determinate. Apa bedanya sama ini, determinate? Jadi, determinate itu fungsi transisinya cuma ke 1, tepat ke 1 aja. Sedangkan non-determinate ini memungkinkan transisinya lebih dari 1. Jadi dari suatu state itu bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih transisi gitu. Oke, jadi bisa terdapat lebih transisi dengan label input yang sama. Nah, perubahan state tadi itu terjadi secara spontan, tanpa input, atau transisi kosong. Langsung aja, di sini ada 5 tuple. Dan label transisinya adalah sebagai berikut.
kemudian dijalankan. Jadi Q0 itu menerima inputan A, ke ini pertama di awal Q0 menerima inputan A, itu Q0 ke Q0 balik lagi ke sini sama Q1 ke sini. Kemudian Q0 menerima inputan B, dia panahnya ke menuju Q0 lagi, dibalikin ke sini, kemudian ke Q2. Dan seterusnya. Jadi tinggal mengikutin aja. Nah, contoh ini itu merupakan termasuk NFA atau non-determinate karena jika 0, Q0, ini Q0 yang initial step, itu menerima inputan A, maka akan berpindah ke Q1 atau Q2. Q1 atau Q2. Berarti itu merupakan lebih dari satu, kemungkinan lebih dari satu step. Maka ini dinamakan non-determinate. Kalau determinate tadi itu tepat hanya satu step. Nah, pada NFA, string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final step. Lagi-lagi, ke final step. Oke, yang terakhir. Jadi, setelah membahas NFA sama DFA, itu perbedaannya apa? Jadi, perbedaannya adalah kalau DFA itu satu transisi dari satu step ke step yang lain. Jadi, secara tunggal, hanya satu step saja. Sedangkan NFA itu multi transisi, jadi bisa ke satu step atau bisa ke step yang lain. Lebih dari 2 step juga bisa, itu namanya NFA, non-determinate. Nah, selanjutnya DFA tidak ada transisi kosong. Jadi, jadi DFA itu tidak ada transisi kosong, sedangkan NFA itu boleh ada transisi kosong. Jadi, kalau DFA itu harus ada transisinya, sedangkan NFA boleh aja gitu. Kemudian terakhir, DFA ini stringnya diterima jika berakhir di final step. Sedangkan NFA itu boleh diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan transisi berakhir daripada semua final step. Nah, misalkan tadi yang pertama tadi, mana ya? Nih, misalkan yang ini. Ini berakhirnya ke dirinya sendiri kan, ke Q0 gitu. Jadi, nggak semuanya berakhir di final step. Maka itu dikatakan NFA ciri-cirinya. Gitu. Jadi, jangan lagi salah kita membedakan antara DFA dan juga NFA. Oke, sekian mungkin itu saja pelajaran mengenai temanya ada bahasa dan otomata dari mata kuliah ini yang bisa saya sampaikan gitu. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, mohon dibantu benarkan, komen, silakan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.